Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang baik hati? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan tetap semangat walaupun belajarnya masih daring. Oke, di dalam video ini ibu akan memberikan kisi-kisi atau sedikit mengulang materi yang sebelumnya untuk bahan ujian praktek Al-Quran Hadis. Masih ingat materinya apa? Harus ingat ya. Materinya yaitu tentang bacaan-bacaan gharib di dalam Al-Quran. Kenapa dikatakan gharib? Gharib berarti samar. Dikatakan samar karena perlu penjelasan untuk bagaimana cara membacanya. Begitupun di dalam Al-Quran, bacaan gharib ini sedikit ditemukannya. Nah, karena sedikit ini, walaupun sedikit, tapi cara membacanya harus benar, makanya kita mempelajarinya. Baik, di dalam video ini ibu akan memberikan contoh bagaimana cara membaca ismam, bagaimana cara membaca imalah, tashil, dan nakal. Kemudian dalam video ini juga ibu akan dibantu oleh asisten ibu yang baik hati dan imut lucu, yaitu Lili dan Vivi. Oke teman-teman, sebelum praktek silahkan buka bukunya ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Yang pertama yaitu imalah. Secara bahasa artinya condong atau miring. Maksudnya mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Imalah ini di dalam Al-Quran ada di surat Hud ayat 41. Perhatikan cara membacanya ya. Cara membaca imalah ini di dalam Al-Quran di surat Hud ayat 41. Cara membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Majreha itu kata kuncinya sate sore gitu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim ya. Ro-nya itu ya, ro-nya bukan dibaca majroha, tapi karena ini riwayat Hafs, jadi dibacanya dalam hukum bacaan imalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, kata kuncinya sate, sore, majreha. Jelas ya? Yang kedua yaitu ismam. Artinya menggabungkan atau memadukan. Maksudnya mencampurkan doma pada sukun dengan memancungkan bibir. Nah, ismam ini ada di surat Yusuf ayat 11. Oke teman-teman, perhatikan cara membacanya ya. Kemudian ismam. Ismam ini mulutnya agak dimonyongkan sedikit, tapi maknya tetap jelas. Ma tipis, maknya ma. Tapi nunnya, bibirnya menyerupai huruf waw begini ya. La ta'manna, la ta'manna. Ma-nya jelas. Kemudian ketika mengucapkan nunnya itu hampir menyerupai huruf waw. Kemudian mulutnya dimonyongkan sedikit ya. La ta'manna, la ta'manna gitu ya, ada dengungnya. Oke. Kalau kurang jelas diulang-ulang lagi sambil praktekkan. Oke, stay fokus ya teman-teman. Yang ketiga, tashil. Tashil berarti meringankan. Maksudnya membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca jelas dan pendek. Yang kedua dibaca tashil. Begitu ya. Ada di surat Fussilat ayat 44. Perhatikan cara membacanya ya teman-teman. Kemudian tashil. Tashil ini contohnya pada bacaan jamiyu gitu ya cara membacanya. A yang pertama jelas, A yang kedua diseret. Jadi jamiyu. Tashil itu artinya kan samar. Nah, atau diayun.
diseret gitu. Jadi cara membacanya juga berdiayun begini. Jamiu, perhatikan. Jamiu, jamiu, tidak diganti dengan huruf H, bukan ya, atau a, nggak begitu juga, atau a, nggak ya, atau a, jamiu, nggak ya, tapi sedikit sedikit diayun. Jamiu, jamiu, gitu ya. Oke teman-teman, bacaan korib yang keempat ya, yaitu nakal. Nakal berarti memindah atau menggeser. Maksudnya, memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya. Dan setelah itu hamzahnya dibuang. Ada di surat Al-Hujurat ayat 11. Perhatikan cara membacanya ya teman-teman. Kemudian yang keempat, nakal. Nah, nakal ada pada bacaan bisalismu, bisalismu. Kenapa nggak bisal ismu? Bukan nggak boleh ya baca bisal ismu, tapi lebih utamanya karena ini termasuk dalam bacaan nakal, maka membacanya bisalismu langsung ya. Bisalismu, bisalismu. Ya jelas ya. Bisalismu. Nah, ini cara membacanya. Oke, ada di surat Al-Hujurat ya, ayat 11. Oke. Bisalismu. Nah, baik. Silahkan kalian praktekkan sambil dibuka Al-Qur'annya, ditandain mana saja yang termasuk bacaan-bacaan gharib. Boleh ditandai pakai pensil atau ya boleh pakai pensil ya, ditandai di Al-Qur'an masing-masing agar ingat yang mana yang ismam, yang mana yang imalah, tashil, dan nakal. Oke. Kalau bingung diputar lagi dari awal, coba dipraktekkan gitu seterusnya ya. Oke teman-teman, silahkan praktekkan di rumah ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.